Oke, di video kali ini kita akan coba membahas soal tentang topik fluid statik. Di sini ada sebuah manometer berbentuk pipa O yang menghubungkan dua buah pipa, pipa A dan pipa B. Pipa A dialiri oleh fluida minyak, dan untuk kasus ini kita akan mengambil contoh minyaknya tipenya adalah SAE 30. Kemudian di pipa B akan dialiri oleh fluida air, dan pipa O sendiri akan diisi oleh merkuri atau raksa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada informasi mengenai jarak antara setiap level, ada X, Y, dan Z. Untuk di kasus ini nilai X itu adalah panjangnya sepanjang 4 inch, kemudian Y-nya adalah 4 inch, dan nilai Z-nya adalah 19 inch. Nah, di sini kemudian yang akan ditanyakan itu adalah berapa besar beda tekanan antara pipa A dan pipa O. Ini adalah objektif kita ya. Beda tekanan antara pipa A dan pipa B. Nah, di sini karena menggunakan prinsip fluida statik, pada dasarnya kita akan menggunakan persamaan yang sederhana, yaitu tekanan hidrostatik. Nah, cuma kita perlu menentukan yang pertama itu adalah datum levelnya. Datum level di sini adalah elevasi atau level fluida yang memiliki tekanan yang sama. Nah, di sini kita perlu banyak latihan mengenai titik yang tepat ya. Nah, kalau saya ambil level yang ada di sini, yang di warna kuning, berarti di pipa sebelah kiri saya akan punya titik. Anda bisa berikan titik ini nama apapun, yang pasti harus diberi pelabelan yang jelas ya. Nanti di sini misalkan saya kasih nama ini adalah titik 1, sedangkan yang di sebelah kanan saya adalah titik 2. Dari sini saya tahu bahwa pada kedalaman yang sama, fluida akan memiliki tekanan yang sama. Dengan catatan bahwa fluidanya ini masih terkoneksi ya. Jadi masih berada dalam satu sistem atau satu chamber. Jadi walaupun kemudian elevasinya sama, misalkan saya ambil titik perumpamaan di titik 3 dan di titik 4 di sini, walaupun dia memiliki elevasi yang sama, tapi Anda bisa lihat bahwa fluidanya jenisnya sudah berbeda. Yang satu adalah mercury dan yang satu adalah water, sehingga kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa sistemnya ini adalah sistem yang memiliki tekanan yang sama, dan kedua titik ini tidak terkoneksi pada fluida yang sama ya, karena sempat melewati interface di sini. Jadi pemilihan datum ini adalah langkah pertama dalam penyelesaian permasalahan berbentuk hidrostatik pipa U. Di sini untuk yang pertama berarti kita bisa deduksi pertama adalah P1 ini pasti akan sama dengan P2. Karena apa? Karena dia adalah datum. Nah, jadinya sekarang kita perlu bisa melakukan konversi atau menyatakan tekanan di titik 1 sebagai fungsi mulai dari titik di tekanan di A. Nah, ini harus kita fokuskan ke pengerjaan pipa U itu sebenarnya simpel, cuma kita perlu fokuskan satu persatu. Misalkan kita fokus dulu ke pipa yang di sebelah kiri. Jadi dari sini kita cuma perlu memastikan bahwa kita paham bahwa tekanan di titik A di sini, karena sama saja akan tekanan yang ada di titik yang saya tunjuk ini, berarti sebenarnya tekanan di titik 1 atau P1 itu adalah tekanan di PA di sini ditambah hidrostatik akibat minyak dan juga hidrostatik akibat merkuri. Karena semakin dalam, maka tekanan akan semakin besar. Jadi sebenarnya saya bisa tulis P1 itu adalah tekanan di titik A, kemudian ditambah hidrostatik dari minyak. Nah, untuk menyatakan berapa besar tekanan hidrostatik dari minyak, kita bisa gunakan rumus, yaitu specific weight dikalikan ketinggian kolom fluidanya atau ρGH. Nah, di sini berarti saya akan menggunakan specific weight-nya oil dikalikan ketinggian kolom oil. Nah, Anda bisa lihat bahwa untuk ketinggian kolom oil, untuk di kasus ini adalah penjumlahan antara X dan Y yang kebetulan angkanya adalah 8 inch. Jadi saya sementara akan tulis dalam bentuk umumnya saja, yaitu specific weight oil ditambah ketinggiannya oil. Kemudian jangan lupa bahwa masih ada kolom merkuri juga akan menekan gitu ya. Jadi di sini saya juga punya specific weight-nya merkuri kalikan ketinggiannya merkuri. Tuh.
Nah, barulah pernyataan ini tuh sudah benar nilainya. Karena kita bilang bahwa tekanan di titik 1 adalah tekanan di titik A ditambah kolom oil ditambah kolom Hg. Nah, baru setelah itu kita akan pindah fokus kita ke pipa yang sebelah kanan. Nah, di pipa sebelah kanan berarti saya harus bisa menyatakan tekanan di titik 2 dari tekanan di B. Nah, kalau seperti itu ini lebih gampang karena fluidanya cuma satu, yaitu water. Jadi di sini saya bisa bilang bahwa tekanan di titik 2 itu akan sama dengan tekanan di titik B ditambah kolom hidrostatik si air, which is tekanannya sebesar specific weight-nya water dikalikan H-nya water. Jadi saya bisa tulis seperti ini. Nah, karena sekarang saya sudah tahu besar P1 dan P2, maksudnya saya sudah bisa memformulasikan itu, saya bisa substitusikan ke dalam persamaan yang ada di datumnya. Sehingga kalau digabung dia hanya menghasilkan satu kalimat matematis, yaitu untuk yang pertama adalah PA ditambah specific weight-nya oil kalikan H oil ditambah specific weight-nya raksa, ketinggian kolom raksa, akan sama tekanan di B ditambah specific weight-nya di water kalikan ketinggian kolomnya air. Nah, ini jadi cuma sisa satu persamaan yang ditanyakan di soal. Sekali lagi adalah beda tekanan. Jadi kita nggak akan bisa menentukan tekanan di tiap-tiap titiknya, di A berapa, di B berapa, nggak bisa, karena yang bisa diukur oleh manometernya itu adalah beda tekanannya. Intinya informasinya kurang untuk menentukan tekanan di masing-masing A dan B. Yang ditanyakan adalah beda tekanan antara A dan B, which is sebenarnya adalah PA dikurangin PB atau PB dikurangin PA. Jadi di sini saya bisa pindah ruas untuk yang PB-nya ini ke ruas kiri. Untuk yang tekanan di A bakal tetap di ruas kiri ya. Kemudian saya juga akan pindahkan si yang suku yang awalnya di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadinya nanti persamaannya akan membentuk seperti ini. Nah, dari sini langsung kita bisa identify bahwa untuk specific weight dari setiap fluida ini bisa kita baca di tabel. Kemudian untuk ketinggian kolom dari tiap-tiap fluidanya juga saya bisa tentukan bahwa untuk si water di sini ketinggian kolomnya adalah 4 inch ditambah 19 inch, which is 23 inch. Kemudian untuk H oilnya ketinggian kolomnya ada di berapa nih? 8 inch. Untuk raksanya ketinggian kolomnya di 19 inch. Jadi konsisten untuk semua ketinggian kolom adalah dalam satuan inch. Kemudian untuk berat jenis dari masing-masing fluidanya di sini saya bisa baca di tabel. Jadi informasi yang diperlukan itu sebenarnya udah lengkap. Jadi saya bisa hitung si nilai PA dan PB. Nah, untuk tabelnya sendiri Anda bisa lihat di data yang di sini, karena kita tahu bahwa kita bermain dalam satuan panjang itu dalam inch. Jadinya, dan juga tekanannya tadi saya lupa sampaikan, untuk beda tekanannya ini yang diminta dalam satuan PSI ya. Berarti saya akan bermain dengan unitnya adalah sistem unit British. Di sini informasi yang perlu kita angkut adalah mercury. Saya punya specific weight-nya sebesar 847 dalam satuan pound force per cubic feet. Kemudian ada oil di sini di 57 dan water di 62,4. Informasi ini saja yang kita perlukan ya. Cuma pastikan Anda tidak salah membaca tabel sistem sistem satuannya. Oke, sekarang kita akan coba angkut dulu untuk specific weight-nya mercury. Dan jangan lupa dibiasakan untuk menulis satuan. Untuk oil dan untuk water 4 per cubic feet. Oke, tiga nilai ini kita simpan dulu.
ya. Saya keep di sini. Nah, di sini kita akan langsung mulai coba plugin. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya sudah siap, cuma yang perlu diwaspadai adalah untuk specific weight unitnya konsisten ya, semuanya ada yang menggunakan dalam satuan pound force per cubic feet. Kemudian untuk ketinggian kolomnya dalam satuan inci. Jadi hasil perhitungan kita akan memiliki satuan yang seragam, yaitu satuannya adalah pound force per cubic feet gitu ya, dikalikan dengan panjang kolom yaitu inch. Jadi apapun angka yang diperoleh satuannya sama, seragam. Nah, ini masih belum sampai di tahap akhir di mana kita diminta untuk menyatakan dalam PSI. Jadi nanti di ujung kita akan tetap perlu melakukan konversi. Cuma di sini karena angkanya sudah bisa langsung kita hitung, kita akan coba langsung dihitung ya. Dari hasil perhitungan kita akan peroleh beda tekanannya itu adalah sebesar 17.800 dalam satuan pound force per cubic feet kalikan inch. Nah, ini masih belum satuan yang ditanyakan, yaitu harus dinyatakan dalam PSI. Nah, PSI sendiri itu adalah pound force per square inch. Jadi di sini kita perlu melakukan step terakhir yaitu konversi. Nah, untuk bisa melakukan konversi ini harus kita tulis sedikit lebih rapi. 839,4 ini pound force per cubic feet kalikan inch. Nah, di sini saya perlu menghilangkan cubic feet karena di end produknya kita nggak akan punya satuan feet di situ ya. Jadi saya akan perlu kalikan dia dengan feet yang sama, dengan pangkat yang sama, dan harus saya letak di bagian atas. Jadi nanti harapannya sih dia bakal hilang gitu ya, cancel out. Nah, cuma agar tidak merubah dimensi, kita perlu membaginya dengan dimensi yang sama ya. Mungkin cuma beda satuannya saja, yaitu kebetulan kita butuhnya dalam inch. Jadi sini kita pasangnya adalah inch pangkat 3. Nah, di sini kita perlu ingat konversi bahwa 1 feet itu setara dengan 12 inch. Sehingga kalau satuannya adalah satuan luas, berarti 1 feet square setara dengan 12 pangkat 2 dari inch square. Berarti kalau cubic feet itu sesimpel 12 pangkat 3 kali inch pangkat 3. Nah, karena saya tahu itu, berarti saya bisa tulis bahwa kalau saya punya 1 cubic feet di atas, nilainya akan sama dengan 12 pangkat 3 dari inch pangkat 3. Jadi sebenarnya ekspresi ini itu tidak akan merubah persamaan yang kita punya, karena essentially dua barang ini, pembilang dan penyebutnya ini sama nilainya. 1 cubic feet sama dengan 12 pangkat 3 inch square. Jadi sebenarnya ini angka 1 gitu ya, nggak akan membuat persamaan matematika saya jadi salah gitu. Nah, cuma kalau kita tulis jadi seperti ini akan membantu kita bahwa si cubic feet ini eventually dia bakal hilang. Dan tersisa kita akan punya inch kuadrat di bawah, dan kita akan end up dengan satuannya yaitu yang kita mau, yaitu LBF per square inch. Jadi nanti saya hanya perlu ambil kalkulator, kemudian hitung berapa 17.839,4 dibagi 12 pangkat 3. Jadi ada asal muasalnya nih, 12 pangkat 3 sebagai pembagi di sini tuh dari mana asalnya. Gitu ya. Nanti saya bisa langsung dapatkan perbedaan tekanan antara PA dan PP-nya. Hasil perhitungannya adalah sebesar mungkin sebelum kita hitung akhir, kita double check ya, karena ternyata tadi saya ada salah input. Untuk formulanya sudah benar, cuma ternyata specific weight-nya itu yang saya input di sini adalah specific weight-nya dari si raksa instead of water. Jadi harusnya yang benar ini untuk specific weight-nya water 62,4, untuk oil di 57, untuk raksa di 847. Oke. Berarti hasil perhitungan kita yang ini tadi salah. Kita akan coba hitung ulang. Hasilnya adalah 15 113,8. Oke, sebentar. Angkanya negatif ya.
Nah, ketika lihat angka negatif jangan panik karena bukan tekanan tapi beda tekanan. Nah, ini angkanya perlu kita konversi satuannya. Kita bagi dengan 12 pangkat 3. Kita akan menghasilkan minus 8,746. Minus 8,746. Satuannya sudah benar, yaitu dalam PSI. Ketika Anda menghasilkan angka negatif di sini, itu artinya apa? Kalau PA dikurangin PB hasilnya negatif, artinya PB ini nilainya lebih besar ketimbang si PA dan beda tekanannya lebih besar hingga 8,7 PSI. Oke, mungkin itu dulu untuk solusi dari soal latihan tentang fluid statik.